Oke, semuanya sudah on cam, sudah ready semuanya. Oke, kita mulai ya. Satu. Oke, halo teman-teman, selamat malam. Shalom, selamat malam, Tel. Selamat malam. Oke, selamat malam. Ya, kembali lagi bareng kita di kelompok satu. Kita bakalan membahas diskusi kita hari ini tentang politik, tokoh-tokoh yang udah teman-teman pilih, kita pilih, terus habis itu kita bakalan diskusiin untuk buat paper kita. Tapi sebelum itu, mungkin akan lebih baik kalau kita mulai dengan doa. Mungkin boleh eh, dibawa doa oleh Kak Winda. Yuk, kita berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu hingga pada hari ini yang masih kami rasakan pada malam hari ini. Tuhan, di sini kami akan melakukan diskusi kelompok. Berkatilah kami Tuhan, lancarkanlah diskusi kami agar kami dapat mengerjakan dan melalui proses pengerjaan tugas kami dengan baik Tuhan. Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari segala dosa, ampunilah. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke, jadi Amin. kita mulai aja. Dimulai dari kita mau jelasin satu persatu tokoh yang kita ambil. Satu persatu, kemudian habis itu ntar kita bandingin, kita diskusi hal apa yang mau dibandingkan dari setiap tokohnya kita. Terus habis itu kita buat kesimpulannya. Oke, semuanya ready? Ready. Oke, yang pertama dimulai dari aku dulu deh. Baiklah teman-teman, hello. Jadi aku di sini memilih tokoh politik yang beragama Kristen, namanya Komjen Dharma Pongrekon. Mungkin teman-teman sedikit asing ataupun bahkan memang asing dengan Komjen Dharma Pongrekon. Karena sebenarnya dia emang sebenarnya sudah lama ada di dunia podcast, tapi aku aja bisa mengetahuinya ketika aku itu apa ya, lagi melakukan kegiatan random terus dengar podcast. Nah, disitulah dimulai di mana aku mulai kenal Dharma Pongrekon. Jadi pertama kenapa aku memilih tokoh ini? Yang pertama udah pasti karena Komjen Dharma Pongrekon ini adalah seorang yang Kristen. Dia emang jelas menyatakan bahwa dirinya itu Kristen dari beberapa jurnal, bukan jurnal, dari beberapa berita yang dilihat dan bahkan dalam biodata yang tertera di internet menyatakan bahwa beliau adalah Kristen. Dan tidak sedikit video di YouTube menunjukkan bahwa beliau sedang beribadah gitu. Meskipun dalam ibadahnya dia adalah seorang tamu undangan, tapi dia memang Kristen nyatanya. Jadi alasan pertama kenapa aku memilih tokoh ini tentu karena dia Kristen. Pilihan kedua adalah relevan dengan apa yang kita butuhkan. Karena dia juga berkecimpung dalam dunia politik. Kenapa aku bilang berkecimpung dalam dunia politik? Karena sudah jelas dia itu Komjen. Komjen itu komisaris jenderal, teman-teman. Nah, dia itu juga lebih sering dikenal dengan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Siber dan Sandi Negara berarti berhubungan dengan keamanan negara. Dan di sini ada banyak sekali riwayat jabatan dia, mulai dari uh, Poltabes semuanya dan sampai yang terakhir itu dia ada di Patilem Diklat Polri. Itu rangka dia adalah seorang pensiunan. Jadi dia itu memang benar-benar berkecimpung di dunia politik sejak tahun di sini tercatat sejak tahun 1988 sampai akhirnya dia itu dipensiunkan di tahun 2024. Tapi ada isunya juga yang menyatakan bahwa dia akan menyalonkan diri sebagai wakil gubernur. But kita belum bisa memastikan. Jadi teman-teman, untuk alasan mengapa aku pilih tokoh ini sudah jelas karena dia Kristen dan politik. Nah, selanjutnya kita mau ngulik lebih dalam lagi. Kalau dari tokoh aku sendiri, apa sih kontribusi dia di dunia apa namanya di dunia politik ini sebagai seorang yang Kristen pastinya kan. Kalau dari yang aku baca dan dari yang aku sudah kulik, bahwa faktanya Komjen Dharma ini adalah orang yang dipakai Tuhan. Jadi dia bekerja dalam sebuah politik itu
menggunakan hikmat Tuhan. Bagaimana bisa aku claiming dia menggunakan hikmat Tuhan? Itu tuh bisa kita lihat dari salah satu podcast di YouTube. Nanti kita bakalan terain di Word itu, bahwasannya dia mengatakan bahwa dia sudah mengetahui bahwa sebenarnya ini salah satu konspirasi ataupun hal yang nyata adanya, bahwa sebenarnya pemimpin negara kita ini sebenarnya diatur oleh satu sistem dalam satu dunia ini. Jadi di dunia kita ini diatur oleh sistem kecil yang membuat kita mengikuti mereka. Jadi sebenarnya alur politik itu bukan satu negara yang menentukan, tapi ada satu sistem besar di satu wilayah negara di dunia ini yang mereka memegang kendali penuh. Nah, tapi menurut aku hanya sebagian kecil orang yang bisa memahami hal tersebut. Karena sejatinya dia kan siber ya teman-teman, keamanan negara. Jadi nggak semua orang bisa memahami sistem keamanan, sistem bagaimana sebuah negara itu bisa berjalan. Sebenarnya negara ini tunduk kepada siapa, negara ini mengikuti apa. Like contohnya, kenapa kita bisa harus dari SD sampai sekarang harus kuliah, itu tuh diatur sama sistemnya. Nah, itu bisa dilihat dari podcast itu. Jadi kontribusinya adalah dia itu menggunakan hikmat Tuhan, ketika dia uh, berada di dunia politik. Karena jujur aja, politik itu pasti kayak susah kalau pakai hikmat Tuhan, bukan hikmat dunia. Karena politik itu sangat duniawi, teman-teman. Politik itu kalau digunakan secara logis tuh duniawi banget. Nah, tapi yang membuat kontribusinya adalah dia itu menggunakan hikmat. Di dalam podcast itu, dia itu bisa membaurkan teman-teman. Dia itu bisa membaurkan ajaran agama kita dengan politik. Jadi menurut aku kontribusinya itu kayak, oh ternyata dia bisa memberi sudut pandang meskipun dia Kristen, tapi dia bisa ngasih sudut pandang ke khalayak umum. Kalau politik itu emang udah ada di Alkitab, sudah diterangkan gitu. Jadi secara tidak langsung dia itu sebenarnya sedang melayani Tuhan, sedang memberitakan firman Tuhan, tapi dibungkus dalam satu ranah politik. Itu kontribusinya. Mungkin kontribusi-kontribusi yang lebih eh, nyata itu ya dia sebagai dosen, dia sebagai koordinator, dia sebagai pati, sebagai wakil kepala, itu kontribusinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana dia bisa menginspirasi gitu ya. Menurutku ada beberapa hal yang menginspirasi dari Komjen Dharma ini. Adalah yang pertama keberaniannya. Nggak banyak kan orang yang membawa Tuhan ke sosial media itu malah jadi diolok-olok. Apalagi kita adalah seorang minoritas. Susah banget buat membuka pikiran orang-orang menyatakan bahwa sejatinya semua itu sudah diatur gitu. Sejatinya misalnya kita sudah lihat itu ada di Wahyu gitu, kayak COVID-19 itu ada di Wahyu. Komjen Dharma ini juga pernah membahas hal tersebut, bahwa COVID-19 itu sebenarnya memang benar-benar buatan dan itu relevan dengan yang ada di Wahyu gitu. Jadi kayak keberanian dia buat speak up, keberanian dia menyatakan identitas dia dengan menggunakan nama Tuhan, dengan memakai relevansi Alkitab, itu yang membuat aku merasa bahwa dia itu sangat menginspirasi. Hal yang kedua kayak dia berani teman-teman. Sebenarnya kan dia nggak boleh. Harusnya itu kayak kalau dia bodoh amat, nggak usah wes aku kasih tahu sama mereka ini bahwa sejatinya dunia ini seperti ini, bahwa sejatinya ada teka-teki yang tersembunyi di dunia ini gitu. Jadi menurutku dia selain berani, dia itu mau memberikan terobosan baru. Jadi kayak sangat benar-benar sangat menginspirasi dengan terobosan-terobosannya sampai dia rela mengundurkan diri dari Komjen demi ya membuka semua rahasia-rahasia itu karena dia merasa bahwa hal tersebut emang harus dinyatakan gitu. Kemudian bagaimana menginspirasi ya, dia tidak meninggalkan imannya ya teman-teman. Meskipun dia dikasih jabatan, tapi dia tidak meninggalkan imannya. Jadi kayak banyak kan politikus-politikus yang meninggalkan imannya demi sebuah jabatan. Tapi dari Komjen Dharma ini dia benar-benar teman-teman boleh cek di podcastnya tuh benar-benar menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja dan relevansi Alkitab dan politik. Jadi itu dari aku. Jadi kiprah dan teladannya adalah benar-benar pakai hikmat Tuhan. Itu yang mungkin aku bisa notabene dari aku. Kemudian next teman-teman yang mana lagi? Oke, selanjutnya aku ya. Baik, makasih atas kesempatannya. Yang pertama di sini aku mau ngasih tahu dulu contoh tokoh politisi yang aku ambil. Yang pertama, contoh tokoh politisi yang aku ambil yaitu Dr. Johannes Leimena. Nah, Dr. Johannes Leimena itu adalah seorang Kristen sejati. Dia
ada sumbernya kok, dia itu seorang tokoh Kristen, tokoh politisi Kristen yang sejati. Nah, habis itu ini kan mengapa aku pilih tokoh tersebut? Karena Dr. Johannes Leimena itu, beliau ini sosok orang yang memiliki banyak kontribusi bagi negara Indonesia kita ini dan menginspirasi. Tapi aku ngambilnya itu sudah di tahun yang lama. Dia itu sudah lahirnya itu 1905, sebelum kita ada, sebelum sebelum hari apa lahirnya Indonesia 1945 kan. Nah, apa kontribusinya bagi negara Indonesia? Kontribusinya itu banyak banget. Yang pertama, jadi aku jelasin dulu ya siapa Dr. Johannes Leimena itu. Dr. Johannes Leimena adalah seorang dokter, politisi, dan pahlawan nasional Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 6 Maret 1905 di Ambon, Maluku, Hindia Belanda. Ia tuh tercatat sebagai menteri yang menjabat paling lama selama pemerintahan Presiden Soekarno. Dengan total masa jabatan dia itu hampir 20 tahun. Leimena duduk dalam 18 kabinet yang berbeda, dimulai dari kabinet Syahrir II pada tahun 1946 sampai ke kabinet Dwi Kora III pada tahun 1966. Terus beliau itu juga sebagai Menteri Kesehatan, Wakil Perdana Menteri, Menko Distribusi, Wakil Menteri Pertama maupun Menteri Sosial. Di luar itu, ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante dan mengetuai Partai Kristen Indonesia atau Parkindo antara 1950 hingga 1961. Oke. Terus habis itu yang kedua, kontribusinya bagi negara itu kan banyak. Jadi alasan aku ngambil Pak Dokter Johannes Leimena itu karena itu dia punya kontribusi yang banyak, dan selain itu dia itu menginspirasi, terutama menginspirasi juga bagi saya. Yang pertama, dia tuh menginspirasi itu sebentar. Ya. Bentar. Hmm, hmm. Mana ini? Bentar. Oh ini. Jadi dia itu menginspirasi juga karena dia itu udah pernah dikasih gelar sebagai pahlawan nasional pada tahun 2010, tepat saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia dikukuhkan lewat keputusan Presiden nomor 52 TK tahun 2010. Ia pantas dianugerahi gelar tersebut karena dia itu punya nilai-nilai perjuangan yang sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa dan negara. Dikutip dari Antar News Ambon, Johannes Leimena itu telah mencontohkan kepada kita tentang nilai kejujuran, integritas, dan pengorbanan tanpa pamrih. Lewat kontribusinya dalam bidang kesehatan, ia dapat menginspirasi semua kalangan untuk melakukan sesuatu bagi bangsa dan negara kita ini. Dan dilansir dari Kompas itu, sosoknya itu adalah figur yang baik untuk generasi masa kini. Dia datang bukan sebagai seorang pemburu harta, dia tuh tidak memburu harta atau jabatan, tapi dia itu melayaninya itu dia sebagai menteri, dan dia itu bekerjanya itu untuk melayani masyarakat Indonesia ini. Terus sikap dia itu tulus, menghargai, terus dia itu punya empati yang tinggi terhadap bangsa Indonesia lewat dia andil dalam bidang kesehatan buat bangsa dan negara Indonesia kita ini. Dan dia itu nggak pernah membeda-bedakan asal, etnis, dan agama, dan dia itu datang sebagai dokter yang selalu mengabdi dirinya bekerja untuk melayani kesehatan masyarakat Indonesia. Semuanya itu dia lakukan itu untuk bangsa dan negara. Terus habis itu dia itu juga apa ya? Termasuk orang yang diberkati gitu loh. Kenapa diberkati? Karena dia itu bermanfaat buat negara. Terus di karirnya itu juga
dia diberkati sama Tuhan karena dia tuh mengandalkan Tuhan karena dia itu adalah seorang Kristen yang sejati. Bentar. Ini dikutip dari berita itu dia itu bentar. Wait, sebentar. Oke, dia itu dulu itu dalam pendidikannya dia itu menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya itu juga dari berbagai golongan. Dia dari Mulo, tamatnya tahun 1922, mendapatkan gelar dokter dalam bidang penyakit dalam liver dan ginjal, dan menamatkan pendidikannya di Sofia. Nah, sebelum memutuskan belajar di Sofia, sebenarnya Lemena itu pernah mendaftarkan diri di kursus IN Iwit Forensian atau Bea Cukai, sama di kursus Posterji atau Dinas Pos, terus di Dinas Kereta Api dan Red School Sekolah Hakim di Jakarta. Namun, dia tuh menolak dengan semua alasannya, dan setelah ditolak di mana-mana, setelah ditolak di sekolah mana-mana itu dia akhirnya memutuskan untuk ke Sofia dan diterima. Nah, itu tuh buat dia itu jadi kesaksian manis buat dia karena itu adalah bagian dari rencana Tuhan dan dia itu percaya itu adalah rencana Tuhan bagi dia. Jadi dari kontribusinya sama negara, dari karirnya, dari pendidikannya, dia itu percaya bahwa itu semua itu dari rencana Tuhan, dari campur tangan Tuhan dalam perjalanan hidupnya dan karirnya. Dan dia itu meninggalnya di tahun di tahun tahun dia itu meninggal di tahun eh, dia meninggal itu di tahun sebentar. Dia meninggal di tahun 29 Maret 1977 di Jakarta. Oke, sekian dari presentasi dari aku ya teman-teman. Mungkin yang lainnya bisa memberikan presentasinya. Terima kasih. Oke, lanjut guys. Oke, selanjutnya boleh dilanjut sama aku ya. Jadi di sini aku mau menjelaskan mengapa aku memilih. Bisa aku? Kamu delay ya, Beb. Saya happy dulu, habis itu kamu ya. Oke, aku lanjut ya. Jadi mengapa aku memilih tokoh Pendeta Gumar Gultom? Jadi Pendeta Gumar Gultom ini merupakan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan PGI. Nah, PGI ini sendiri adalah organisasi persekutuan gereja Protestan di Indonesia. Persekutuan ini didirikan pada tanggal 25 Mei 1950 di Jakarta dengan nama Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. PGI sendiri menyatakan bahwa tujuan pembentukannya adalah mewujudkan gereja Protestan yang esa di Indonesia. Lalu, apa kontribusi Pendeta Gumar Gultom di Indonesia? Pendeta Gumar Gultom, kelahiran 8 Januari 1959, adalah pendeta HKBP yang saat ini bertugas sebagai Ketua Umum PGI, dan dia ini menyelesaikan pendidikan S1-nya di STT Jakarta pada Desember 1983 dengan gelar teologia, dan ia menjalani masa vikarat di Tongging, suatu desa di pinggir Danau Toba. Lalu setelah ditabiskan sebagai pendeta di HKBP pada tanggal 27 Juli 1986, bagian terbesar dalam pelayanannya Pendeta Gumar Gultom ini menjadi
dipercayai sebagai Kepala Biro Pembinaan HKBP. Dan dalam masa-masa pelayanannya, dia berjuang keras mengajak para pelayan HKBP untuk lebih serius dalam memperlengkapi warga jemaat untuk menjalankan peran sosial gereja dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat, sebagai wujud mewartakan Injil di tengah masyarakat. Dan tak hanya di lingkup pelayanan gerejawi, dia juga dikenal sebagai sosok yang peduli dengan keadaan bangsa. Pada 1996, dia pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Pengembangan SDM atau Sumber Daya Manusia. Jabatan ini dipegang selama 3 tahun. Selain itu, dia juga menjabat sebagai Direktur Program Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia atau JKLPK tahun 1999 sampai 2000. Selanjutnya, Sinode HKBP kembali mempercayai sebagai Kepala Biro Pembinaan HKBP dan dipimpin dari tahun 2000 hingga 2005. Nah, kemudian apa sih hal-hal yang dilakukan oleh Pendeta Gumar Gultom ini yang dapat menginspirasi banyak orang, khususnya juga sebagai saya sebagai anak muda dan kita semua, yang bisa kita ambil dari hal-hal nilai-nilai penting yang kita dapat ambil dari Pendeta Gultom. Pendeta Gultom ini banyak terlibat dalam kegiatan upaya mempertahankan kerukunan yang otentik di tengah kecenderungan intoleransi yang mengancam keberagaman Indonesia. Nah, Pendeta Gultom ini memiliki jelajah kebangsaan yang tinggi, oikumenis, dan interfaith yang begitu jauh. Kemudian, Pendeta Gultom ini adalah sosok yang aktivis dan begitu memperjuangkan umat Protestan di NKRI kita ini, di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pada tahun 2005, Pendeta Gultom ini gerejanya ditugaskan sebagai sekretaris bidang diakonia. Sejak saat itu banyak terlibat dalam advokasi HAM di tingkat nasional dan internasional, khususnya terkait dengan hak-hak kelompok minoritas, masyarakat marginal, dan pluralisme. Sehingga hal yang dapat kita petik dari Pendeta Gultom ini, kita dapat belajar bahwa kita sebagai umat Kristen, sebagai mahasiswa Kristen, juga harus bisa mempertahankan eksistensi kita di tengah masyarakat yang pluralisme atau yang beragam ini. Yang mana pastinya eksistensi kita di tengah masyarakat itu juga mencerminkan firman-firman Tuhan, mencerminkan bahwa kita sebagai anak Tuhan hidup dalam kasih dan kebenaran. Nah, menurut aku seperti itu dulu penjelasan dari aku. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman yang lain bisa dilanjut, Yolanda. Terima kasih. Oke, setelah ini aku mau menjelaskan tentang tokoh politisi yang yang aku pilih. Nah, tokoh politisi yang aku pilih itu namanya William Tupal Pandapotan Simanmata atau yang sering dikenal dengan WTP. Nah, aku milih dia itu tuh ya, awalnya itu aku tuh bingung. Pas aku cari gitu kan, ada salah satu orang yang memberikan kesaksian, itu orang itu bukan WTP sendiri, tapi yang memberikan kesaksian itu tuh malah bupati, terus pemerintahan yang ada di Sumatera Utara. Nah, sejujurnya aku itu tuh kagum sama kisahnya si WTP ini. Nah, WTP Simarmata ini tuh dia awalnya itu tuh sekolah tinggi teologi HKBP di Pematang Siantar. Nah, setelah lulus dia itu banyak dipercayakan jabatan. Puncaknya dia memimpin gereja terbesar di Asia Tenggara, yakni Huria Kristen Batak Protestan sebagai Eporus. Eporus itu kayak pemimpin di gereja itu. Nah, di dunia internasional dia juga memimpin dua lembaga gereja. Yang pertama itu Christian Conference of Asia yang berbasis Chiang Mai di Thailand. Yang kedua itu dia ada di Asia, Eropa, dan Afrika. Nah, sebenarnya WTP itu tuh udah puluhan tahun banget dia itu tuh sebagai di bidang politik. Awalnya dia itu tuh masuk ke bidang politik itu karena dia melihat ada otorita di Danau Toba itu yang memimpin itu dari luar. Contohnya itu pemerintahan, maksudnya itu bukan orang Sumatera gitu.
orang luar kayak pemerintahan pusat. Nah, dia itu pingin kalau Danau Toba itu otoritanya itu yang memimpin orang Sumatera. Yang kedua, kenapa dia mau masuk politik? Dia itu pingin karena dia melihat seperti harga produk pertanian yang nggak pernah menguntungkan petani, itu soal yang konkretnya. Nah, jadi dia itu ingin menyelamatkan apa ya, kayak dibilang rakyat-rakyat kecil, dia itu ingin menyelamatkan rakyat-rakyat kecil yang di daerah Sumatera. Nah, dia itu bergabung dalam politis itu sebagai anggota DPR RI. Dia itu sebagai anggota DPR RI itu tuh dari mulai bukan deh, enggak, oke. Dia itu sebagai anggota DPR RI. Nah, pada saat dia menjabat sebagai anggota DPR RI, nah dia itu tuh apa namanya tuh mendapatkan suara terbanyak dari Sumatera Utara. Nah, dia pernah bilang kayak gini, sesungguhnya jelang akhir masa tugas sebagai pendeta, saya ingin menuliskan sejarah perjalanan hidup saya. Tapi ternyata ada yang masih harus ditunggu sampai selesai jadi anggota DPD. Nah, yang buat aku menginspirasi itu tuh, dia itu dulu awalnya pendeta. Nah, dia awalnya pendeta tuh. Nah, terus dia itu karena melihat rakyat-rakyat kecil di Sumatera Utara itu hidupnya tidak apa ya kalau dibilang nggak maju, dia mendaftarkan jadi anggota DPR RI. Banyak kali warga-warga jemaat itu yang nggak percaya masa pendeta jadi anggota politik sih gitu, karena kan banyak kan yang gitu-gitu tuh. Nah, tapi dia tetap kekeh karena dia tahu banyak yang membutuhkan uluran tangannya, banyak yang membutuhkan itu perpanjangan tangan itu buat membangkitkan negara ini. Dia juga percaya Tuhan pasti memudahkan langkahnya. Nah, mendaftarlah dia, ternyata dia menang jadi anggota DPR RI. Nah, setelah itu banyak banget kontribusi-kontribusi yang dia lakukan. Aku ngambilnya itu dari waktu dia meninggal, seperti bupati, terus wakil ketua DPD datang ke penguburannya, memberikan kata-kata penghiburan. Yang pertama itu yang ku dapat dari si Sultan sebagai wakil ketua DPD. Dia bilang gini, selama berkiprah sebagai senator mewakili masyarakat Sumut, WTP selalu konsisten dan menunjukkan dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Dia itu perpaduan pengalaman di bidang agama dan politik. Dan dia itu memiliki pergaulan luas di lingkungan gereja yang HKBP yang dia pimpin. Dia juga mengatakan, WTP ini sangat gigih memperjuangkan aspirasi daerah di Parlemen Nasional DPD RI, khususnya memajukan daerah Sumut, terkhusus di daerah terpencil agar pembangunan daerah setara tidak tertinggal jauh dengan kawasan lainnya. Nah, kedua, Gubernur Edi Ramayadi juga mengatakan, WTP Simarmata merupakan tokoh nasional dan banyak berkontribusi untuk pembangunan Sumut. Nah, memang tujuan utamanya si WTP ini untuk masuk anggota DPD RI itu memang dia itu ingin memajukan Sumut. Memang karena dia memang lahir besar dan sampai tua itu di Sumut. Dia itu juga waktu meninggal diantarkan ke kampung halamannya di Samosir. Nah, yang ketiga itu aku ngambil dari si Bobi Nasution. Dia itu kalau nggak 30 menit lagi kalau. Oke, mulai. Oke teman-teman, aku akan lanjutin penjelasannya. Nah, eh, setelah itu Bobi Nasution dia sebagai wali kotanya Medan, dia juga bilang kayak gini waktu ke ke tempat penguburannya si WTP. Dia bilang kayak gini, beliau mengajarkan saya bagaimana mencintai masyarakat yang memilih dia, berbakti kepada daerah dan berbakti kepada bangsa dan negara. Saya berupaya agar ajaran yang ditanamkan WTP bisa diteruskan melalui program-program PMKO di Medan. Nah, yang menginspirasi aku di sini tuh dia itu seorang pendeta. Dia itu udah mau pensiun. Tapi di saat dia melihat masyarakat-masyarakat kecil dan ada beberapa yang harus dia perjuangkan, dia rela untuk berusaha kembali mencalonkan diri sebagai DPD di Republik Indonesia. Padahal udah banyak banget jemaat yang berkata, gak usah masuk, masa pendeta masuk sih ke politik apa gitu-gitu. Banyak yang udah merendahkan dia, tapi dia tetap kekeh.
Nah, dan dia itu memberikan banyak sekali uluran tangan serta warna dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat di daerah terpencil dan masyarakat di daerah sumut. Nah, beliau juga mengajarkan pada orang banyak apa arti pengorbanan bagi sesama kita, terutama kita sebagai umat beragama. Banyak yang juga mengenal beliau sebagai orang yang bijaksana, kritis, pengayom, teguh, memegang prinsip, dan tegas dalam mengambil keputusan serta mencintai masyarakat. Beliau juga seseorang yang dikenal bukan hanya membela agama Kristen saja, tetapi membela agama lain. Seperti kata beliau yang pernah mengatakan kebebasan beribadah bukan dari negara, tetapi dari Tuhan. Nah, beliau juga bukan cuma aktif dalam pemerintahan seperti di dalam gelarnya dia itu sebagai pendeta, dia juga aktif dalam keagamaan. Nah, Nah, masih banyak hal-hal lagi yang baik di semasa hidupnya termasuk kesetiaan dan imannya kepada Tuhan. Dia tidak terpengaruh sedikit pun pada sisi negatif dunia politik. Padahal banyak yang meragukan dia di awal saat memasuki dunia politik seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, eh, tetapi karena dia teguh dalam perjuangannya, sebentar. Tetapi karena dia teguh dalam perjuangannya, untuk daerah tempat tinggalnya. Nah, kalau yang aku bilangnya, dia itu tuh seperti tokoh Nehemia yang menjadi penawar sesungguhnya dari politisi. Dia menunjukkan pengorbanannya kepada rakyatnya, ketekunannya, dan posisi kepemimpinan dan pelayanannya. Eh, eh, terus aku bilang juga BTP itu seperti garam dan terang dunia. Seperti ada tertulis dalam Matius 5 ayat 13-14, mampu menjadi berkat untuk lingkungannya dan memberi perubahan yang baik bagi daerahnya. William Tupal Pandapotan Simarta merupakan sosok politisi Kristen yang dapat kita jadikan teladan. Uh, menurut aku itu yang bisa aku jelaskan dan itu yang bisa aku uh, 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 terangkan di sini. Selanjutnya aku berikan kepada Floren. Baik, jadi di sini aku ngambil tokoh politik itu Bapak Luhut. Kalian pasti tahu kan tentang Pak Luhut, Menteri Kemaritiman kita saat ini. Nah, kan kemarin Bu Murni pernah bilang kalau katanya Bapak Luhut itu belum pernah mengklaim bahwa dirinya itu seorang agama Kristen gitu kan. Tapi ternyata setelah aku cari tahu, Bapak Luhut itu pernah bilang kalau dia itu orang Kristen dan orang Batak di acara YouTube-nya Rocky Gerung. Beliau itu bilang kalau eh jadi beliau itu bilang kalau dia itu kayak nggak mungkin jadi presiden karena dia itu udah double minoritas. Dia itu udah orang Batak, orang Kristen, jadinya dia itu kayak sadar diri untuk tidak mencalonkan presiden. Jadi alasanku Jadi alasanku untuk mengambil tokoh ini yaitu karena itu kontribusinya dia yang aktif dalam politik mulai sejak zaman Bapak B.J. Habibie hingga saat ini dia pernah menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Singapura pada masa Bapak B.J. Habibie. Habis itu waktu zaman pemerintahan Gus Dur, dia diangkat untuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Setelah itu dia nggak menjadi menteri lagi karena dia menjaga etikanya kepada Bapak Gus Dur sehingga waktu Jokowi mencalonkan dia diajak Jokowi dan dia mulai kembali aktif lagi ke dalam dunia politik ini menjadi staf kepala staf kepresidenan dalam masa pemerintahan Jokowi. Nah, dari kepala staf kepala staf kepresidenan ini, beliau diangkat oleh Jokowi menjadi yang pertama yaitu menjadi
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keagamaan RI. Habis itu beliau dipindahkan menjadi Menteri Kemaritiman ini. Kenapa aku memilih Bapak Luhut itu juga karena dia tuh memberikan inspirasi dari caranya dia bekerja, sifat kepemimpinannya yang tegas, terus etos kerjanya yang sangat dapat dicontoh karena dia udah beberapa tahun tentunya berkecimpungan dalam dunia politik ini, dan kita juga bisa lihat bagaimana hasil kerja dari Bapak Menteri itu, perjuangan-perjuangan dia kayak ide-idenya untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan dalam kerohanian pun Bapak Luhut juga tidak kalah baik karena dia pernah datang ke acara kayak seminar gitu atau kayak ya seminar gitulah pokoknya intinya dia itu kayak pernah bilang kalau kita itu sebagai anak muda itu harus menjaga karakter dan bekerja yang tulus karena Tuhan akan memberikan kepercayaan lebih kepada kita sehingga kita itu kalau bekerja itu jangan separuh-separuh, harus tulus dan bertanggung jawab, dan jangan khawatir untuk berbuat baik karena Tuhan akan selalu menyertai kita dan Tuhan akan menuntun langkah kita. Sehingga menurutku Bapak Luhut ini patut untuk dijadikan inspirasi dan tokoh politik sebagai tugas ini. Segitu menurutku. Boleh dilanjut, Indah. Baik, di sini aku sendiri ambil tokoh Pendeta Wilhelm Johannes Rumambi, yang dimana beliau lahir di Sulawesi Utara pada tanggal 7 April 1916. Alasan saya memilih Pendeta W.J. Rumambi karena beliau merupakan tokoh politik Kristen yang dimana ia memiliki kepemimpinan yang baik, ia juga merupakan sosok yang jujur dan apa adanya, dan juga beliau memiliki keberanian berbicara dengan kebenaran. Beliau pernah menegaskan tanggung jawab setiap umat Kristen pertama-tama adalah kepada Tuhan dan berikutnya kepada sesama manusia Umat Kristiani menurut beliau bukan golongan minoritas yang terpisah, melainkan bagian tak terpisah dari bangsa dan masyarakat Indonesia. Umat Kristiani juga telah turut memperjuangkan dan mempertahankan tanah air dan bangsa Indonesia. Beliau juga pernah mengatakan bahwasannya tugas kami umat Kristen di Indonesia ialah turut mengusahakan kesejahteraan, perdamaian, keadilan, dan ketertiban untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan saja untuk golongan Kristen, baik dengan kata maupun perbuatan berdasarkan rencana Tuhan kami yang nyata dalam kitab suci. Kontribusi beliau dalam politik itu yang pertama, beliau mendirikan Partai Kristiani Indonesia atau Parkindo yang didirikan pada tahun 1950 yang memberikan wadah politik bagi umat Kristen di Indonesia dan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan mereka. Yang kedua, beliau mempromosikan kesejahteraan sosial di mana beliau memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dengan memperjuangkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Ketiga, menggalang dukungan untuk kemerdekaan. Pendeta W.J. Rumambi ini aktif dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik melalui jalur politik maupun sosial, untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Yang keempat, beliau menegakkan prinsip demokrasi, di mana beliau sebagai tokoh politik berperan dalam menegakkan prinsip demokrasi di Indonesia dengan memperjuangkan partisipasi publik, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia. Kelima, beliau juga mewakili suara umat Kristen, di mana beliau sebagai seorang pendeta dan seorang politikus berhasil mewakili suara dan kepentingan umat Kristen di kancah politik nasional sehingga memberikan ruang untuk berekspresi dan turut berperan dalam pembentukan kebijakan. Hal yang membuat saya terinspirasi dengan tokoh ini karena beliau itu memiliki kepemimpinan yang kuat.
Dia dikenal sebagai pemimpin yang memiliki integritas, keberanian, dan dedikasi dalam memperjuangkan kepentingan umat Kristen dan masyarakat Indonesia secara umum. Kedua, beliau memiliki kesetiaan pada nilai agama, yang dimana beliau sebagai orang pendeta dipandang sebagai sosok yang mempraktikkan nilai-nilai agama Kristen dalam tindakan dan kata-katanya sehingga menjadi teladan bagi banyak orang. Ketiga, beliau juga merupakan orang yang memperjuangkan untuk keadilan sosial, yang dimana melalui partisipasinya dalam politik, beliau dikenal sebagai sosok yang gigih dalam memperjuangkan keadilan sosial, kesetaraan, kesejahteraan bagi masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu. Nah, ini nih, tadi aku sempat singgung juga, beliau berani berbicara dengan kebenaran. Pendeta W.J. Rumambi ini dikenal karena tidak takut menyampaikan pandangan atau memperjuangkan kebenaran, meskipun hal tersebut menimbulkan kontroversi atau risiko bagi dirinya sendiri. Kemudian beliau juga memiliki kedekatan dengan rakyat, di mana Pendeta W.J. Rumambi dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan berjuang untuk kepentingan mereka, sehingga meraih sebuah simpati dan dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat. Sekian hasil, mungkin sekian dari saya. Makasih. Oke, wah ternyata ada banyak sekali ya tokoh politik yang masih, misalnya notabene-nya adalah seorang Kristen, dan menurut aku semua tokoh-tokoh teman-teman itu sangat inspiring. Nggak cuma tokoh aku, tapi tokoh teman-teman sangat inspiring, dan kebetulan sekali di antara 6 kita ini beda gitu loh, beda sudut pandang yang kita ambil itu berbeda-beda. Nah, sekarang kita mau open discussion singkat aja. Mungkin apa sih yang teman dapat, singkat aja, secara singkat, kayak apa sih yang teman-teman dapat dari hasil hasil diskusi kita tadi gitu. Sebelum kita ambil kesimpulannya. Yang mau bicara boleh langsung open mic aja. Mungkin kayak dari aku pribadi kayak, oh ternyata dari tadi beberapa nggak cuman cukup berani ya, ternyata dalam politik itu untuk kita tetap merelevansikan maksud politik dan Tuhan itu kayak kita harus ingat kebenaran. Nomor satu adalah kebenaran. Terus ketika kita ikut Tuhan, kita pasti nampak buahnya beda. Itu sih yang aku lihat dari hasil diskusi kita. Jadi kayak Tuhan itu emang benar-benar berlaku beda sama anaknya gitu. Bahkan tidak nggak cuma di politik, dalam segala hal ketika kita mengandalkan Tuhan, pasti berlaku Tuhan itu punya something yang beda gitu. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Oke, aku di sini juga mau berbagi tentang pendapatku dari diskusi kita yang udah tadi kita jelaskan masing-masing. Kalau dari aku, setiap tokoh itu punya karakter kuat yang kita bisa contoh beliau. Dan yang paling banyak aku dapetin di situ pasti rata-rata mereka itu tegas dan mempertahankan prinsip hidup mereka yang benar, dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga mereka pun di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk ini, mereka tetap mempertahankan nilai-nilai firman Tuhan sekalipun dunia ini tuh penuh dengan banyak tantangannya. Dan itu yang jadi menginspirasi kita untuk kita bisa juga tetap bertahan dalam arti bertahan melakukan kehendak Tuhan sekalipun banyak tantangan di dunia yang majemuk, apalagi di Indonesia ini. Oke, sekian dari aku. Thank you. Nader mungkin ada lagi? Aku mau sedikit menambahkan, kalau menurut aku ya, yang kita butuhkan itu tuh keberanian. Karena masuk dalam dunia politik itu tuh bukan hal yang main-main. Sekarang ini, kalau kita ngambil dari banyak banget sekarang dunia politik itu tuh yang gak sejalan dengan, maaf, agama-agama mereka atau tindakan-tindakan mereka itu tuh gak sejalan dengan
seperti aku juga ada kemarin ngambil salah satu contoh juga, dia Kristen, tapi dia di saat apa ya, di saat masuk politik yang aturannya dia sebelum masuk politik itu tuh adalah orang yang beriman, setelah masuk politik itu tuh mereka tuh korupsi atau melenceng dari apa Tuhan gitu kan. Nah, jadi aku tuh bilang memang kalau dalam dunia politik itu tuh kita itu memang benar-benar harus punya keberanian dan prinsip yang teguh. Jadi kayak benar juga kata Vela, benar juga katanya Happy kalau dalam dunia yang majemuk ini tuh kita tuh butuh apa ya ketegasan, memang prinsip yang gimana ya, kalau dibilang tuh jangan salah deh, jangan salah kalau memang mau masuk politik, jangan kalau mau masuk apa, karena banyak banget kan salah gunakan politik-politik itu kayak ya banyak kasus-kasus kan kayak aduh banyak deh nggak bisa karena sensitif. Kalau aku bilang ya kita generasi muda itu lebih bener-bener tuh memaksimalkan atau berkontribusi. Aduh, nggak ngerti deh. Aku pokoknya mau bilang kalau kita tuh sebagai anak-anak Kristen tuh kalau mau masuk dalam dunia politik tuh memang benar-benar ketegasan kita, kebijaksanaan kita, pemikiran kita dan iman kita, terutama iman. Kalau iman kita kuat, apapun cobaan dalam dunia politik itu tuh semua lewat. Sekian dari aku, itu ya. Oke, sure. Keren sih. Lanjut, mungkin ada lagi sedikit lagi sebelum kita lanjut ke last part-nya kita nih. Sebelum kita mengakhiri diskusi yang sangat ini. Mungkin ya tambahan dari aku itu dari tokoh-tokoh kita sendiri itu kita ada lihat ya, itu rata-rata punya prinsip masing-masing. Nah, dari tokoh-tokoh kita sendiri itu punya prinsip eh, ada yang berpegang teguh selalu berpegang teguh pada Tuhan, kepada iman dan dia berani memperjuangkan kebenarannya walaupun seperti yang aku jelaskan juga tadi, walaupun dia bakalan tahu resikonya gimana, tapi karena dia percaya Tuhan itu ada, karena dia percaya juga dan dia mengandalkan Tuhan, dia nggak apa namanya, dia nggak takut gitu, nggak takut menyuarakan kebenaran gitu. Terus eh, terus lagi dari tokoh-tokoh kita itu kita bisa dapat ambil juga, kita nggak boleh takut menyampaikan pandangan atau memperjuangkan kebenaran kita gitu. Itu dari aku. Oke, thank you banget Winda. Ada lagi yang lain? Or kita next? Gimana? Ada lagi nggak? Enough, guys. Mungkin aku di sini ngambil intinya aja ya. Jadi intinya dari semua kita ini menurutku ini dari semua tokoh-tokoh kita ini sebenarnya sama, semuanya itu intinya sama tentang politik, tentang ke apa keteladanan kita dan intinya itu sama-sama satu, sama-sama itu mereka itu berpegang teguh sama Tuhan. Jadi menurutku eh, mau sehebat apapun kita, seberkuasa apapun kita dalam politisi, dalam dalam masyarakat, kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, nggak percaya sama Tuhan itu semua menurutku sia-sia. Dan kita juga lihat di politik itu, semua politik itu mengandalkan Tuhan. Jadi mereka itu percaya sama Tuhan. Jadi kita ambil buat diri kita itu sendiri. Jadi kita bisa ambil buat diri kita sendiri kan. Kalau kita mengandalkan Tuhan mau dalam bidang apapun, selain politik, mau dalam bidang apapun, pasti Tuhan itu akan kasih rencana dan hasil yang baik buat kita. Itu sih sekian dari tambahan dari aku. Flo, mungkin ada yang mau ditambahin dari kamu, Flo? Or enough? Cukup, cukup. Oke. Jadi itu deh hasil diskusinya kita. Dan bener banget. Ternyata jarak tidak membuat kita terbatas berdiskusi. Everything is good sejauh ini. Mungkin kita bisa lanjut lagi di Zoom selanjutnya. Oke, guys. Boleh live?
Oke. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa lagi karena kita sudah buka dengan doa. Mari kita tutup dengan Belum, doa. belum selesai, Beb. Masih harus satu lagi. Oh, belum. Iya, Kirain. satu lagi. Ya udah Ganti. dipotong ya. Oke, Kirain oke. udah Iya, selesai. nanti saya. Oke, Oke, saya oke. keluar. Biar di konferensi lagi sama Fro. Sudah. Ayo, Fro. Oke. Oke, teman-teman. Kita udah selesai nih. Tadi bahas dan bonding antara apa namanya, antara tokoh kita masing-masing yang emang benar-benar sangat menginspirasi kita, dan kita udah tahu oh sejatinya mereka emang berjalan dalam hikmatnya Tuhan. Mereka memang bisa menyelaraskan politik dan firman Tuhan gitu, dan emang em, efektifnya gitu ya, firman dan keduniaan ini berjalan beriringan, bukan dunia yang utama tapi Tuhan yang utama. Nah, sekarang kita mau lanjut ke bagian yang paling puncak nih, yang terakhir. Kita mau bahas tentang apa sih kontribusi kita sebagai generasi muda, baik di masa kini ataupun di masa yang mendatang, di dalam pemerintahan politik maupun di dalam pemerintahan maupun di politik di masa kini atau di masa yang datang. Boleh secara singkat, padat, dan jelas kita mulai. Siapa nih yang mau yang pertama? Ayo Yolanda, mungkin mau jadi yang pertama. Oke, aku izin mau ngasih pendapat aku kalau kita, karena kita sebagai mahasiswa ya, ini aku bawanya karena kita masih sebagai mahasiswa. Nah, yang pertama itu tuh yang paling utama itu menurut itu tidak golput dalam pemilihan pemilu. Nah, dalam pemilihan pemilu itu tuh kita udah bisa menentukan, eh, itu kayak salah satu langkah awal untuk menentukan kayak kita tuh mau milih presiden itu yang seperti apa. Makanya kan banyak yang bilang kalau mau memilih presiden itu untuk anak-anak zaman sekarang tuh jangan FOMO atau ikut-ikutan, karena ini tuh benar-benar pemilihan untuk negara, pemilihan untuk kepala negara kita. Jadi jangan main-main, jangan hanya karena ikut-ikutan, jangan karena hanya biar keren, tapi memang benar-benar sebelum itu kita bawa dalam doa dulu kalau mau pemilu. Terus kita tuh yang ini jangan golongan putih, karena itu kan memang benar-benar kita tidak memilih, kita tidak ikutan, kita kita sama kita kayak bukan warga orang Indonesia gitu, padahal kita itu sudah cukup umur untuk bisa memilih. Nah, yang kedua itu tuh menurutku itu mengikuti kegiatan atau organisasi dalam kampus atau luar kampus. Kegiatan ini juga menjadi salah satu contoh. Nah, karena kan di dalam organisasi itu kita udah bisa ikut memilih ketua dan wakil ketua setiap tahunnya. Yang mana itu juga salah satu contoh menurutku ya, salah satu contoh kegiatan politik. Untuk masa mendatang, kalau menurutku tuh yang pertama itu menyalurkan tenaga, kemampuan, dan pikiran yang kita dapat serta miliki. Yang kedua itu karena kita udah bisa, kalau untuk mendatangnya, karena kita udah cukup umur, udah cukup dalam pemikiran, udah cukup dalam iman, kita tuh bisa ikut terjun dalam dunia politik gitu, mencalonkan diri dari kecil-kecil aja dulu. Nah, itu ketua dari kepala bagian, baru ke atas tingkat-tingkatan selanjutnya yang ingin memang mau diambil. Menurutku sebagai mahasiswa dan beberapa, kalau aku mau masa mendatang itu seperti apa, itu yang tadi aku bilang. Oke, mungkin ada next lagi teman-teman. Siapa lagi nih abis ini? Oke, aku izin ya teman-teman. Sini menurut pendapatku, kita sebagai generasi muda di yang masa kini dan masa mendatang itu apa sih kontribusi kita? Menurutku kontribusi kita itu, yang pertama menurutku kontribusi kita itu harus menjadi agen perubahan bagi negara kita Indonesia. Dan generasi muda yang mempunyai kekuatan untuk menjadi agen perubahan dalam politik dengan cara apa? Dengan caranya yaitu dalam dunia politik itu kita harus membawa semangat inovasi, membawa perspektif baru,
dan keberanian mempertanyakan status quo. Status quo itu apa sih? Status quo itu adalah status kita yang sedang berjalan saat ini. Kayak status kita sebagai mahasiswa gitu kan. Nah, habis itu eh, yang kedua itu, oh ya, dan melalui partisipasi aktif kita itu, karena kita mempertanyakan status kita, karena kita mempunyai semangat inovatif, nah itu kita tuh dapat berkontribusi kan dalam pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu apa? Kebutuhan kita sebagai mahasiswa. Nah, habis itu yang kedua, menurut saya itu yang kedua itu kita itu sebagai generasi muda itu harus memiliki pionir berpikir yang kritis. Generasi muda berperan aktif dalam politik cenderung menjadi pionir berpikir kritis. Mereka itu tidak hanya menerima informasi aja, kita itu sebagai generasi muda, terutama mahasiswa kan, kita itu harus berpikir kritis. Kita itu nggak boleh asal sembarang menerima informasi yang belum tentu kita tahu itu benar apa enggak. Nah, kita itu juga harus menganalisa informasi itu dan harus memberikan pendapat dan mengajukan pertanyaan yang membangun. Bukan kita semena-mena seenak kita aja nerima, tapi kita harus tahu dulu itu tuh benar apa enggak. Terus berita itu fakta atau enggak. Terus fakta itu dari siapa, sumbernya dari mana. Kita tuh harus benar-benar menganalisa itu semua. Dan eh, inisiatif ini untuk inisiatif kita itu bisa mengubah generasi muda menjadi warga negara yang memiliki pikiran yang kritis dan bertanggung jawab. Ya, sekian itu dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf, yang lain mungkin bisa memberikan pendapatnya, teman-teman. Terima kasih. Oke, guys. Oke, mungkin tambahan dari aku eh buat apa namanya kontribusi dari generasi muda ini sendiri, kita itu bisa jadi kita bisa ikut partisipasi dalam proses demokrasi seperti yang teman kita udah bilang, itu gunain hak suara kita untuk milih. Selain menggunakan hak suara ya, kita itu harus juga bisa ikut terlibat dalam diskusi politik, baik itu dalam debat atau forum, untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu politik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di sekitar kita. Kemudian bisa menjadi aktivisme yang dimana kita terlibat dalam aktivitas politik dan sosial yang sesuai dengan nilai dan keyakinan. Ini bisa termasuk demonstrasi, petisi, kampanye advokasi, atau menjadi sukarelawan untuk kampanye politik atau organisasi. Gitu. Kemudian ada juga kita harus bisa menjadi memiliki keterlibatan dalam organisasi. Itu kayak kita bergabung dalam organisasi kampus ya, itu kita punya visi misi yang sejalan dengan nilai dan tujuan kita dalam organisasi tersebut. Tuh. Dari aku cukup itu aja. Oke, next guys. Oke, lanjut. Langsung aku lanjut. Kalau dari aku, kontribusi yang dapat kita ambil di dunia politik, yang pastinya kita ikut organisasi. Dan di mana kita sebagai mahasiswa, kita bisa ikut organisasi, baik di intra maupun yang di ekstra. Yang mana kita sudah mencari tahu terlebih dahulu tentang organisasi tersebut adalah organisasi yang terpercaya dan sesuai dengan firman Tuhan. Anggapannya kita tahu bahwa organisasi itu benar dan tujuannya apa dan di dalamnya tuh bagaimana. Jadi kita udah tahu di dalam itu sehingga kita di dalam itu tuh bukan menjadi organisasi yang terlarang, tapi organisasi yang benar-benar berdampak baik, positif bagi dunia dan pasti juga berpegang pada firman Tuhan. Terus yang kedua, kita juga bisa mengikuti kegiatan sosial di masyarakat. Jadi kita bertemu banyak orang, kita belajar dari banyak orang, kita belajar dari kegiatan tersebut, dan kita juga bisa memberikan dampak positif, pengaruh kita kepada sesama, jadi kita bisa memberi dan juga menerima di hal-hal yang bersangkutan dengan sosial, yang mana hal tersebut juga di dalam politik kita memberikan pengaruh dan pengaruh orang lain pun memberikan kita hal positif juga. Oke, bisa dilanjut dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Sekian dari aku. Lanjut.
Mungkin aku menambahkan sedikit juga kontribusi kita untuk masa kini dan masa mendatang dalam dunia politik itu kita bisa berkontribusi secara positif. Yang pertama tadi ya seperti yang Claudia bilang, kita dapat menjadi agen perubahan. Kita dapat menjadi agen perubahan yang memiliki integritas dan progresif, yang tentunya kita harus tetap mengandalkan nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan, dan juga kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan itu. Dan kita juga bisa terlibat aktif dalam organisasi itu, terlibat aktif dalam dunia politik, info-info politik. Kan sekarang juga banyak orang yang kayak udahlah politik ikut-ikut aja deh daripada kayak ribet gitu kan. Jadi kayak kita sebagai mahasiswa tentunya kita harus mulai tertarik ke dalam dunia politik karena di masa depan pastinya kita yang akan melanjutkan dunia politik ini. Itu Oke, menurutku. teman-teman. Nah, mungkin sebagai eh, orang yang menyampaikan pendapat terakhir nih dari aku dan sekalian menutup dari semua apa yang dari teman-teman sampaikan, benar banget ya. eh Mungkin apa namanya, kontribusi masa kini dan masa depan kita itu sangat berbeda. Karena apa? Saat ini kita itu adalah civitas akademika. Kita adalah seorang mahasiswa. Berarti kita ya emang belum bisa berkuasa. Tapi ya sama seperti yang teman-teman bilang, mungkin kontribusi kita saat ini lebih ke agent of change. Kita bisa menunjukkan perubahan-perubahan dari hal kecil. Misalnya kayak kita mulai dari eh, menjadi pemikir yang kritis, bahkan ketika kita mencoba mencari tahu tentang berita politik, ya kita harus pakai hikmat dari Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kontribusi kita mencoba merelevansikan kekristenan dengan politik yang ada saat ini gitu loh. Jadi kita emang harus bener, aku setuju banget ya sama teman-teman yang kita tuh harus bijak, kita tuh harus kritis. Itu masa kontribusi masa kini. Mungkin dengan bergabung dengan organisasi-organisasi politik saat ini, kita tuh juga bisa berkontribusi melalui pemikiran-pemikiran yang Tuhan kasih, melalui hikmat yang Tuhan kasih, itu tuh kita sedang berkontribusi gitu di masa kini. Itu dong ya yang bisa menjadi kontribusi kita di bidang politik. Nah, mungkin aku lebih ke yang di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang tentu kita bakalan jadi orang-orang yang sesuai dengan apa cita-cita kita, namun sesuai jalannya Tuhan. Mungkin nggak semua jadi politikus, tapi aku pribadi emang benar-benar mau jadi politikus. Contohnya seperti aku mau jadi diplomat atau aku mau jadi sebagai DPR RI gitu. Jadi kayak aku lebih berpikir bahwa di masa yang akan datang aku akan benar-benar memakaikan hikmat Tuhan gitu. Menunjukkan bahwa kemajemukan kita bukan sebuah masalah, tapi kemajemukan kita adalah sebuah anugerah gitu. Kayak di masa yang akan datang aku ingin mencoba untuk lebih membuka lagi bahwa eh, kita ini orang yang minor juga punya kesempatan yang sama gitu. Kontribusiku adalah kayak aku mau melayani, kita harus melayani melalui politik gitu loh. Politik itu bukan sebuah kejahatan, tapi kita mau kasih pandangan baru bahwa politik itu adalah cara Tuhan bekerja dalam sebuah negara gitu. Jadi mungkin kontribusi-kontribusi yang bisa kita lakukan adalah kontribusi-kontribusi yang emang relevan dengan Alkitab, sama kayak Raja Salomo. Raja Salomo itu ya dulu seorang politisi dong di masa lalu, karena dia adalah seorang raja. Raja itu ya memimpin negara, dia punya politik, dia punya kuasa. Sama kayak Raja Daud, berarti dia berpolitisi. Nah, apakah ketika mereka berpolitisi mereka jauh dari Tuhan? Enggak. Bahkan ketika mereka dekat sama Tuhan, Tuhan tuh benar-benar tambahkan hikmat, tambahkan pengetahuan hari lepas hari. Jadi ya kontribusi kita mungkin ya menerapkan apa yang sudah diajarkan Alkitab di dunia gitu. Jadi kontribusi kita adalah memberikan pandangan baru, memberikan terobosan baru, karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Nah, mungkin ya itu ya. Jadi udah didapat ya kesimpulan-kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ya, bahwa ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan baik sekarang atau di masa yang akan datang. Pilihannya adalah kita harus berani, kita harus mau, karena semua kita punya kemampuan gitu. So, semuanya ready buat jadi orang-orang yang berdampak di dunia ini? Oke, Ready. ready dong ya. Kita harus signing gitu deh ini. Oke, thank you banget guys. Finally kita sudah ada di end of our discussion ya. Sudah selesai dan kita sudah mendapatkan jawaban yang puji Tuhan sangat
baik, sangat relevan, dan kita mendapatkan pola pikir yang baru. Abis ini kita perbaikin papernya, dan mungkin bisa disubmit ke MMP. Thank you banget teman-teman. Meskipun ini adalah tengah malam, tapi aku masih ngeliat kalian semua masih suka cita ya. Mungkin biar tetap suka cita, kita harus, karena tadi kita udah doa, at the end kita doa lagi, mungkin boleh dibawa sama Happy deh. Oke, teman-teman, mari kita akhiri diskusi kita hari ini dengan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak karena Engkau telah menuntun kami dalam melaksanakan diskusi tugas PAK pada hari ini. Kiranya Bapak, apa yang sudah kami diskusikan, kurangnya Tuhan berkati, agar kami juga bisa meneruskan tugas-tugas kami selanjutnya dengan baik dan mengumpulkan tugas ini dengan baik juga. Kami menyerahkan juga mata kuliah PAK yang kami tempuh ini, sehingga kami nantinya bisa ujian dengan baik dan menyelesaikan mata kuliah ini dengan nilai yang terbaik dari Tuhan bagi kami. Mampukan kami untuk juga memberikan yang terbaik melalui potensi kami kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi juga termasuk tokoh-tokoh yang bisa menjadi teladan bagi sesama kami untuk mengenalkan firman Tuhan kepada sesama kami. Dan inilah sebuah permohonan kami yang jauh dari kesempurnaan, kiranya Bapa berkenan mengampuni dan menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Mungkin mau buat bukti kah? Siapa yang bisa take picture, guys? Mari kita berfoto.